Assalamualaikum Pak Wahyu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Revita. Gimana kabarnya nih Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Revita, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Wahyu. Ngomong-ngomong terima kasih nih Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu Revita. Gimana nih? Sepertinya ada sesuatu nih yang mengganjal dengan Bu Revita nih. Ya Pak, begitulah. Ada sesuatu nih yang membutuhkan solusi begitu Pak. Oh, begitu. Yaudah, cerita saja masalahnya. Apa yang sedang dirasakan Bu Revita? Yang panjang juga nggak apa-apa, Bu. Sekalian curhat. Ya Pak. Oke Pak, jadi mau ini nih ngomongin guru-guru di sekolah saya nih Pak. Bukan ngomongin sih, tapi memang ada suatu hal gitu lah yang membuat saya itu jadi merasa kurang nyaman gitu Pak. Jadi guru-guru di tempat saya mengajar itu sering mengalami keterlambatan datang ke sekolah gitu Pak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu nih, itu salah satu guru atau kebanyakan guru yang lain, Ibu? Kebanyakan guru Pak. Apa mungkin di satu sisi rumah para guru-guru itu jauh ya dari sekolah, dan kondisi jalan juga rusak, belum diaspal, kemudian ditambah harus mengurus keluarga dulu, terutama yang ibu-ibu nih, menyelesaikan tugas di rumah dulu, baru mereka berangkat menuju ke sekolah. Bisa jadi itu, Bu. Nah, jadi selain harus menjaga tugas dalam keluarga, juga harus menjaga kedisiplinan dalam mengemban tugas sekolah. Jadi, Bu Davita nih pengen dapat apa dari percakapan ini? Saya tuh pengen banget menolong ya Pak, maksudnya membantu mereka lah dalam menerapkan kedisiplinan, sehingga bisalah hadir tepat waktu di sekolah gitu. Karena saya melihat anak-anak di sekolah tuh kasihan gitu loh Pak, maksudnya mereka sudah datang tepat waktu, sudah saatnya jam belajar, tapi mereka jadi terhambat belajarnya karena gurunya belum datang, begitu Pak. Jadi Bu Devita ingin melakukan sesuatu untuk membantu merubah keterlambatan guru-guru di sekolah Bu Devita, begitu ya? Ya, maksudnya supaya bisalah datang tepat waktu di kelas, agar anak-anak juga tidak merasakan terganggu dalam belajarnya. Soalnya kan kasihan Pak anak-anak. Jadi karena guru yang terlambat ini mereka fokus dulu mengurus keluarganya, tapi mereka menelantarkan anak-anak di sekolah, siswa yang sudah siap untuk belajar namun gurunya belum siap atau belum hadir gitu Pak. Oke, nah kalau dari pengamatan Bu Devita sendiri nih, kalau ngomongin terlambat atau tepat waktu, guru yang tepat waktu buat Devita itu yang seperti apa? Menurut saya nih Pak, kalau menurut saya guru yang tepat waktu itu ya setidaknya dia itu bisa hadir 5 atau 10 menit sebelum jam masuk sekolah, lalu mempersiapkan anak-anak sebelum belajar dan sebagainya. Jadi tahu tuh tujuan sebagai guru itu apa dan bisa membagi kepentingan mereka, harus imbang mengatur antara keluarga dan sekolah, serta jarak tempuh yang diperkirakan dengan waktu yang dibutuhkan. Kira-kira dari rumah ke sekolah tuh memerlukan waktu berapa menit begitu. Jadi harus bisa, intinya itu manajemen waktu gitu Pak. Dan intinya itu kebutuhan murid itu ya harus diprioritaskan karena kita itu memang sebagai guru, apapun konsekuensinya kita harus
menjadikan murid itu sebagai prioritas utama. Itu kalau menurut saya Pak Wahyu. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi guru itu bisa datang sebelum bel masuk sehingga bisa mempersiapkan anak-anak terlebih dahulu, fokus pada tujuan sebagai guru dan bisa membagi waktu secara berimbang. Itu ya Bu Devita. Betul sekali Pak Wahyu. Bahkan ada yang sangat terlambat Pak. Jadi masuk itu kan jam 7 ya Pak, jam 7 tepat waktu. Nah itu jam setengah 8 itu baru sampai ke sekolah. Ya mungkin saja karena jarak tempuhnya yang lumayan jauh atau mungkin ada alasan yang lain yang saya kurang tahu. Tapi termasuk apa kejadian tersebut itu sering gitu Pak. Oh iya. Ya bisa jadi itu Bu Devita. Nah sekarang kalau Bu Devita sendiri nih, kira-kira telat nggak berangkatnya? Alhamdulillah Pak, insya Allah saya sendiri tidak telat. Kalaupun telat, saya kabarin dulu di grup sekolah karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya intinya mohon izin terlambat dulu dengan rekan kerja atau kepala sekolah, gitu Pak. Syukurlah kalau begitu. Berarti Bu Devita bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Nah, saya pengen lihat nih kalau misal skala maksimal 10, Bu Devita lihat paling tidak mereka ada di skala berapa nih dari sisi ketepatan waktu ke sekolah? Dengan kondisi seperti ini sih mungkin angka 8 sudah bagus ya Pak. Tapi 8 ya. tapi saya ingin sampai angka 10 biar semuanya itu disiplin gitu Pak. Iya. Lalu nih, apa yang bisa Bu Devita lakukan untuk berbuat meningkatkan ketepatan waktu kehadiran mereka di sekolah? Ya, supaya bisa nyampe angka 8 lah, bahkan bisa nyampe angka 10. Ya, sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan Pak. Apa yang bisa saya lakukan supaya bisalah membantu mereka untuk merubah kebiasaan keterlambatan mereka untuk datang ke sekolahan. Itu Pak. Gitu. Kalau menurut pengamatan Bu Devita, guru-guru itu suka diperlakukan bagaimana sih? Ya, untuk bisa lebih fokus ke dalam tugas pokoknya sebagai guru. Sehingga untuk datang tepat waktu itu mereka tanpa harus diminta sudah datang tepat waktu dengan sendirinya. Saya pikir sih Pak kalau menegur itu kurang baik ya karena kita kan sama-sama sudah dewasa ya. Ya rasanya mengingat ada beberapa guru yang lebih senior juga dari saya gitu. Mungkin caranya dengan mulai dari diri dulu, menjadi teladan, contohkan kepada mereka bahwa saya itu bisa datang tepat waktu di sekolah dengan kondisi latar belakang yang sama ya Pak. Jadi rumah saya juga jauh, saya juga seorang ibu rumah tangga mempersiapkan segala hal sebelum berangkat ke sekolah, tapi saya bisa mengatur waktu begitu. Kemudian perlahan saya berpikir mungkin akan bagus juga ketika di sini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan untuk sepakat membuat jadwal piket. Atau bisa juga kita ngobrol-ngobrol ringan dengan mereka. Sebenarnya apa sih kendalanya? Dengan begitu bisa kita cari solusi bersama. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol seperti ini dengan mereka akan lebih mudah menerima perubahan. Saya rasa begitu Pak Wahyu. Oh, jadi yang pertama Bu Devita itu mau mulai dari dulu-dulu, mencontohkan untuk datang lebih awal, kemudian ngobrol santai dengan rekan-rekan guru dan perlahan membuat kesepakatan jadwal piket. Kalau melihat hal itu, menurut Bu Devita gimana nih untuk bisa melakukan hal ini? Yang pertama akan saya mulai untuk datang pagi, mempersiapkan apel pagi.
kemudian mencari waktu untuk sekedar ngobrol ringan dengan guru-guru untuk menggali informasi nih, dan akan mulai berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai jadwal piket gitu Pak. Berarti yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat ini yaitu mulai dari diri untuk datang lebih pagi, mencontohkan pada mereka begitu ya. Kemudian yang lain akan segera menyusul untuk dilaksanakan begitu, oke? Ya, untuk mungkin itu yang pertama saya lakukan. Kemudian nanti perlahan ya Pak, sambil berjalan saya cari waktu yang tepat nih untuk ngobrol dengan dan sharing-sharing dengan mereka gitu Pak. Kira-kira kapan nih bisa mulai dilakukan? Karena ini sudah akhir semester ya Pak, kemungkinan akan dibicarakan setelah penilaian akhir semester 1 agar jadwal bisa langsung diterapkan di semester depan atau semester 2 Pak. Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kita udah di ujung sesi nih Bu Davita. Apa nih yang sudah Bu Davita dapatkan dari sesi percakapan ini? Yang saya dapatkan Pak Wahyu, tadi di awal kan bingung ya tentang masalah guru-guru yang sering terlambat sehingga KBM terganggu. Di akhir saya sudah paham, setidaknya saya tahu apa yang baik untuk saya lakukan untuk mengubah kebiasaan keterlambatan yang dialami oleh guru-guru. Bisalah membuat kontribusi buat mereka, yaitu tadi dengan mulai diri menjadi teladan terlebih dahulu, lalu berkolaborasi, mengajak ngobrol mereka, kemudian kita mengadakan kesepakatan seperti membuat kesepakatan piket, tentunya dengan disetujui oleh kepala sekolah juga Pak. Begitu. Baiklah kalau begitu nih, berarti sudah tercapai nih tujuan dari percakapan ini ya Bu Devita ya. Ya sudah Pak Wahyu. Kalau begitu kita ketemu lagi nih minggu depan. Pengen dengar lagi ceritanya nih habis tindakannya Bu Devita yang dilakukan dan seperti apa coba nanti dampaknya pada rekan-rekan guru Bu Devita. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sampai ketemu minggu depan juga. Semoga bisa sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Devita. Pak Wahyu.